Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya meneruskan yang kemarin ya, terkait dengan kewajiban ibadah siap kita di bulan Ramadan, dan saat ini kita akan melihat tentang uzur ya. Uzur, beberapa uzur yang memungkinkan bagi kita semua yang mungkin terhalang atau tidak bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca surat Al-Baqarah ayat 184, di situ dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan uzur ya, yang menimpa kita sebagai seorang muslim gitu. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian itu dalam keadaan maridon, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, yang mana sakit dan dalam perjalanan itu menyebabkan dia membatalkan puasa atau batal puasa, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka dia wajib untuk menggantinya beberapa hari yang ia tinggalkan itu di hari lain di luar bulan Ramadan. Kemudian wa 'alal ladzina, dan orang-orang yutiqunahu, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka ia wajib memberikan fidyah kepada orang-orang miskin ya. Faman tatawwa'a, barang siapa yang dia itu mengerjakan ya, mengerjakan kebajikan, faman tatawwa'a khairan, barang siapa dia itu bersukarela mengerjakan kebaikan, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya, wa antasumu khairul lakum, dan sekiranya kalian itu untuk tetap berpuasa itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kalian itu mengetahui tentang pahala puasa di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi kita orang-orang mukallaf, orang-orang yang mukim ya,
Jadi kita semua adalah terkena kewajiban itu selama tidak ada uzur syar'i yang berupa sakit atau kita dalam keadaan perjalanan ke luar kota. Nah, mengapa puasa itu begitu wajibnya yang tidak boleh ditinggalkan kepada kita semua? Karena puasa adalah merupakan bagian daripada rukun Islam. Bagian daripada rukun Islam. Artinya kalau kita kok mampu tidak melaksanakan ibadah siam itu, berarti kita merobohkan bagian daripada rukun Islam di dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa adalah menjadi pilar penting di dalam keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya utarakan kemarin, bahwa yang namanya puasa itu batal itu karena dua faktor. Yang pertama adalah makan dan minum, meninggalkan makan dan minum. Jadi seorang yang berpuasa itu adalah yang pertama harus meninggalkan makan dan minum. Nah, begitu. Jadi makan dan minum ini wajib untuk ditinggalkan selama bulan Ramadan pada siang hari, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kapan terbit fajar? Fajar itu menurut ketentuan PP Muhammadiyah adalah 18 derajat di bawah ufuk. Jadi ukurannya begitu, 18 derajat di bawah ufuk itu terbit fajar. Nah, ketika sudah terbit fajar itu, maka kita semua wajib untuk meninggalkan yang namanya makan dan minum itu. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu ditegaskan, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khayt. Ya, makan dan minumlah kalian itu pada malam hari, hatta sampai yatabayyan, sampai jelas, sampai nampak lakum bagi kalian al khaytul abyad, yaitu garis putih, minal khaytil aswad, dari garis hitam, minal fajri, dari waktu fajar itu. Terus ketika waktu fajar menika menyingsing, garis putih dari arah selatan ke utara menika nampak dari ufuk menika. Jadi itu menandakan bahwasanya itu adalah fajar. Jadi arahnya melebar dari utara ke selatan, bukan yang ke atas. Ya, bukan yang ke atas. Kalau ke atas itu biasanya gugus bintang, Bima Sakti, itu yang ke atas. Tetapi yang ke arah dari arah utara ke selatan begitu. Summa atimus syam ilal lail. Kalau sudah terbit fajar itu atimus syam ilal lail, maka sempurnakanlah puasa kalian itu sampai kemudian malam hari. Kapan malam hari? Malam dihitung dari tenggelamnya matahari secara sempurna di ufuk barat, maka itu dihitung malam. Kalau kita kan sore ya, tapi dalam bahasa Arab disebut malam. Kalau sudah tenggelamnya matahari di ufuk barat secara penuh, piringan atas itu tenggelam, maka itu dinamakan masuk waktu malam. Nah, disitulah kita sudah bisa untuk iftar atau membatalkan puasa kita. Begitu. Jangan kemudian matahari baru tenggelam separuh, kemudian kita membatalkan puasa. Ya, puasa kita jadi batal betul itu. Artinya selama sehari kita berpuasa karena belum sempurna masuknya matahari ke ufuk barat itu tadi, maka puasa kita menjadi batal, tidak sah, karena kita tidak sempurna puasa kita. Karena di dalam ayat Al-Quran jelas, atimus syam, sempurnakan puasa kalian ilal lail, sampai waktu malam. Jadi puasa harus disempurnakan, sempurna betul. Maksudnya ketika waktu malam tiba itu.
Jangan sampai kok belum waktu malam kita sudah berbuka begitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang dinamakan makan menika adalah ya memasukkan segala sesuatu yang melewati kerongkongan kita. Mulut kerongkongan kita mau masuk ke mulut, ke usus besar kita, lambung usus besar kita. Itu makan. Nah, begitu. Sementara kalau vaksin, menjenengan vaksin nggih boleh. Ini menurut putusan PP Muhammadiyah, vaksin itu tidak masuk dalam kategori makan. Ya, sekiranya kok panjenengan mau vaksin di bulan Ramadan nggih mboten napa-napa. Itu tidak masuk dalam kategori makan, karena vaksin itu tidak memberikan energi apapun ke dalam tubuh kita. Ya, begitu. Jadi nggak ada efek terkait dengan masalah energi. Sebagaimana makan dan minum begitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Terus terkait dengan masalah vaksin itu masih diperkenankan kalau seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan, tidak membatalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan hanya saja terkait dengan orang yang makan minum menika, kalau panjenengan kok supe, panjenengan kok lupa, siang hari biasanya ora poso, ini poso lali. Delok neng pangkalan neng meja lho, ini makan. Jenengan makan ngambil piring makan enak loh. Setelah makan enak lupa, ini bulan Ramadan ya. Nek ngoten niku nggih. Napa walaupun panjenengan menika makan karena faktor lupa menika nggih mboten napa-napa. Tapi ketika ingat nggih jangan diteruskan. Wahai paneman. Mekaten. Terus kalau sudah ingat ya ampun diteruske berhenti. Begitu menika. Nah, nek diteruske jadi batal puasanipun. Tetapi kalau berhenti seketika itu maka mboten apa yang sudah ketelan menika, maka itu menjadi rezeki bagi kita orang yang berpuasa menika. Jadi puasanya tidak batal. Karena lupa. Nah, begitu. Nah, ini sabda Nabi mengatakan man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma saumahu. Barang siapa yang makan karena lupa wa huwa shaim sedangkan dia dalam keadaan puasa falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Maksudnya ya teruskan puasanya sampai waktu berbuka. Karena apa? At'amahullahu wasyaqahu, karena Allah memberikan makan baginya dan rezeki baginya gratis. Ya, maksudnya lupa menika merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kesalahan Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa berdosa kalau lupa menika. Karena menika adalah rezeki saking Gusti Allah. Kita syukuri, alhamdulillah kok supe ya, lupa. Makatan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah lupa begitu. Karena itu rezeki dari Allah menika. Ya, menika. Nah, benten kalau nglali nggih. Nah, nek nglali niki benten meleh niku. Nah, kalau nglali jelas menika adalah membatalkan puasa. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu sekalian, selain meninggalkan makan minum, juga diharapkan mampu mengendalikan hal-hal yang mengurangi pahala, ya, mengandung dosa. Yaitu adalah menjaga diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Begitu. Qaulazur, perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Begitu. Nah, itu perlu untuk kita jaga selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Terus selain makan minum, juga kita menjaga mulut kita menika dari perkataan-perkataan yang tidak perlu. Atau ya mengurangilah umumnya perkataan-perkataan yang tidak perlu begitu ya. Apalagi yang mengandung dosa menika. Malam yada qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini sabda Nabi mekaten, barang siapa yang
tidak mampu meninggalkan perkataan bohong atau suka melakukan yang demikian itu, maka tidak ada alasan bagi Allah. Ya, maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menika ya pasti akan membalas ya perkataan yang buruk itu kepada orang yang bersangkutan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah orang meninggalkan puasanya karena alasan hubungan suami istri. Itu juga yang membatalkan puasa. Hubungan suami istri ya niku tidak diperkenankan pada siang hari di bulan Ramadan. Menika. Jadi yang pertama adalah makan minum, yang kedua adalah hubungan suami istri. Niku yang tidak diperkenankan, kecuali kalau malam hari di bulan Ramadan nggih mboten napa-napa, tetapi kalau siang jelas menika adalah membatalkan puasa. Kemudian uzur syar'i, maksudnya uzur menika adalah alasan yang menjadi pemaaf bagi seseorang untuk meninggalkan puasa. Itu namanya uzur. Ketika kita mengalami sesuatu dan itu menjadi pemaaf bagi kita untuk meninggalkan kewajiban. Artinya ketika kita meninggalkan kewajiban itu tidak mendapatkan dosa karena alasan syar'i. Nah, itu namanya udzur Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, justru bagi umpamanya kaum wanita, kaum hawa menika khususipun, itu yang pertama ketika ada udzur syar'i datang, maka dia wajib meninggalkan puasanya. Ini wajib. Terutama ibu-ibu yang masih aktif begitu, tamunya tiap bulan menika datang, maka wajib meninggalkan puasanya itu. Nah, begitu. Ya selama kapan? Ya selama tamu itu masih datang. Ya macam-macam durasinya bagi ibu-ibu. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang ya tergantung. Ya masing-masing individu memiliki durasi sendiri-sendiri menikah. Ya. Terus ketika tamu datang, maka dia wajib untuk meninggalkan ibadah puasa menikah. Nah tentu ketika dia meninggalkan itu, maka dia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Wajib menggantinya. Ya. Jadi di luar bulan Ramadan, apakah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, atau di bulan Sya'ban mengatakan menikah, ya terserah. Pokoknya selama sudah sehat, ada waktu luang untuk disegerakan untuk mengganti kewajibannya di luar bulan Ramadan itu. Ya kondisi itu umpamanya walaupun ibu-ibu itu umpamanya cuman mengeluarkan 1 tetes, wajib untuk membatalkan puasa. Saya itu biasanya umpamanya ketika tamu datang itu mek sak tetes tok kok. Saya mau meneruskan puasa mboten, walaupun itu sak tetes saja, maka wajib untuk kemudian meninggalkan puasanya itu dan diganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi bukan karena faktor banyak sedikitnya, tidak Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika tamu itu datang, seberapapun banyaknya wajib untuk meninggalkan ibadah siap menikah. Nah, begitu. Nah, ini ditegaskan di dalam banyak di dalam banyak hadis menikah nggih. Umpamanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menikah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke lapangan untuk menunaikan sholat Id ataupun sholat Id Idul Adha ataupun Idul Fitri menika, beliau itu melewati sekumpulan wanita, famarra 'alan nisa, melewati sekumpulan kaum wanita, faqala alaysa idza hadat,
Ya. Alaysa dzalika idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Apakah apabila seorang wanita itu apabila dia datang bulan, datang tamunya, dia itu tidak puasa dan tidak sholat, maka para wanita itu menjawab, kulna bala, tentu saja wahai Rasul, kami semua akan meninggalkan itu. Nah ini kemudian itu diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus niku harus diketahui ya, bagi khususipun adalah ini hukum terkait dengan para ibu-ibu kaum wanita, gitu ya. Kapan dia itu menunaikan kewajiban dan kapan dia itu meninggalkan kewajiban itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengqadhonya. Ini boleh. Artinya boleh itu panjenengan ada dua pilihan kalau boleh menika. Artinya boleh meneruskan puasanya, boleh meninggalkan puasanya. Mekaten. Kalau panjenengan mau meneruskan puasa nggih angsal, nggih pareng. Mau membatalkan puasa nggih pareng. Niku pilihan. Ya, pilihan. Nah, begitu. Ya, pilihan semua. Jadi boleh untuk dilakukan dua-duanya. Nah, itu tentu tergantung kita sedaya, keadaan kita, kondisi kita. Kalau kita mampu untuk meneruskannya, nggih, monggo diteruskan. Kalau sekiranya kok tidak mampu, nggih, mboten napa-napa, berhenti. Nah, mekaten. Karena itu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini terkait dengan masalah ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan kalau tidak puasa menika lebih utama, umpamanya begitu. Karena itu rukhsah itu diberikan oleh Allah kepada kita. Allah itu Maha Rahman, maka rahmat Allah itu kalau ada kesempatan ya diambil. Ya, begitu ada ulama yang menyatakan mekaten itu. Ada juga yang menyatakan ya lebih utama diteruskan kalau memang kondisinya mampu. Karena apa? Puasa di bulan Ramadan itu seutama-utama puasa. Ketika ada kesempatan kita mampu, ya kita lebih utama puasa di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kita mengqadhoknya, membayar di luar di bulan Ramadan. Memang kita sudah lepas kewajiban itu, tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ada yang menyatakan begitu. Itu pilihan Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pilih. Nggih, monggo kemawon. Ya contohnya orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan wajib mengqadha puasanya itu adalah yang pertama orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Umpamanya panjenengan nggih sakit demam umpamanya. Sedikit ngoten niku. Di bulan Ramadan kok krasa ora enak awake. Lah aku tak batalke puasa. Angsal Bapak Ibu sekalian. Walaupun umpamanya sakite iki ya ora parah, tapi itu sudah menjadi alasan bisa untuk kemudian meninggalkan puasa. Karena yang namanya sakit itu dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Kalau panjenengan sakit itu sudah bisa menjadi alasan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu. Tetapi tetap wajib untuk kemudian menunaikannya itu di luar bulan Ramadan. Walaupun panjenengan meninggalkan, boleh meninggalkan, tetapi ketika nanti sehat di bulan Ramadan maka wajib harus dibayar. Jadi tidak kemudian meninggalkan sama sekali, tidak kemudian dibayar, tidak. Tetap harus dibayar. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kondisi sakit biasa di bulan Ramadan itu menjadi alasan bagi seseorang untuk bisa meninggalkan kewajiban puasanya di bulan Ramadan. Kemudian orang bepergian, musafir. Kalau panjenengan bepergian keluar daerah itu juga sudah menjadi alasan. Ya.
menjadi alasan bagi seseorang untuk kemudian meninggalkan ibadah siam niku. Umpamanya panjenengan pergi wonten Solo, pergi wonten Semarang, pergi wonten Jakarta. Nah, mekaten. Nggih, pokoknya pergi niku nggih dalam rangka untuk tujuan kebaikan. Umpamanya dalam rangka untuk tugas keluar, tugas kantor, atau silaturahim, atau apa, mekaten. Kalau itu di bulan Ramadan itu menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita bisa meninggalkan ibadah siam. Yang penting perginya itu bukan untuk maksiat. Kalau perginya untuk maksiat, maka ya dosanya double nih kok. Ya, dosanya double. Begitu. Atau ngeten iki pergi dalam rangka untuk khilah, alasan yang dibuat-buat, tapi tujuannya sekedar untuk membatalkan puasa. Umpamanya panjenengan cuman berkhilah untuk pergi karena pengen umpamanya pengen makan maem. Umpamanya pergi ke Solo, sampai Solo cuma cari makanan saja. Nah, mekaten di luar bulan Ramadan. Nah, niku mboten angsal karena perginya itu harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau sekedar pergi untuk khilah, mencari alasan untuk batal puasa dan makan di sana, itu menurut sebagian ulama tidak dibenarkan. Begitu. Terus musafirnya itu ada tujuan. Ya, tujuan terutama tujuan kebaikan, begitu. Dan yang ketiga juga umpamanya tenaga kesehatan yang umpamanya dia itu bekerja di tempat yang gawat, ya, ketika dia itu berpuasa kondisi tubuhnya juga akan berkurang secara imunnya, yang kemudian itu membahayakan dirinya, umpamanya begitu. Maka itu juga bisa bagi seseorang itu untuk selama dia itu bertugas di situ, dia bisa membatalkan puasanya itu. Tetapi ya tetap ketika di luar bulan Ramadan, ketika tidak lagi bertugas di situ karena dalam kondisi yang bahaya itu tadi, maka dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya itu tadi. Nah, begitu. Karena apa? Karena menjaga sesuatu yang bahaya untuk tubuh kita itu diutamakan oleh syariat. Ya, jadi menjaga hifdzul hifdzun nafas, menjaga jiwa niku memang diutamakan. Ya, begitu. Maka kemudian terutama bagi tenaga kesehatan yang kemudian bertugas di tempat-tempat yang sangat sensitif karena penyakit menular menika, sementara kalau kemudian berpuasa bisa mengurangi kondisi tubuh sehat dan lain sebagainya, itu bisa meninggalkan kewajiban puasanya tetapi digantikan dengan puasa lain di bulan Ramadan. Niku ingkang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh meninggalkan puasa, tidak wajib mengqadha, tetapi cukup menggantinya dengan fidyah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini jenengan diparingi keringanan, boleh meninggalkan puasa, tidak wajib mengqadhanya, tetapi mengganti dengan fidyah. Fidyah menika berupa makanan, ya, berupa makanan yang diberikan kepada fakir dan miskin, atau diberikan melalui lembaga amil zakat ataupun lazismu. Kalau kita bayarkan melalui lazismu, nanti oleh lazismu ditasyarufkan kepada fakir miskin. Nah, ini orang-orangnya adalah yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa karena usia. Umpamanya panjenengan Bapak Ibu sekalian yang umpamanya kondisinya itu sudah banyak, usianya sudah di atas 70-an, 80-an, yang memang secara fisik pun boten saged puasa. Sudah tidak mampu untuk berpuasa karena kondisinya lemah. Begitu ya. Niku angsal tidak berpuasa.
tetapi diganti dengan membayar fidyah. Itu usia-usia yang memang sudah sepuh menikah. Terus ya karena kondisi fisik tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajiban begitu. Nah begitu, itu boleh. Jadi bagi Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang punya orang tua yang masih sugeng tapi kondisinya sudah sangat lemah, itu boleh untuk tidak berpuasa atau memaksakan puasa kepada yang bersangkutan. Tetapi anak-anak itu berkewajiban untuk kemudian memberikan fidyah bagi orang tuanya yang tidak menjalankan puasanya itu. Atau mungkin karena karena memang ya kondisi akalnya itu sudah sangat berkurang dan lain sebagainya. Yaitu juga memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk tidak berpuasa karena dikit-dikit lupa. Nah, begitu. Ya. Jadi kadang-kadang nggak bisa membedakan antara puasa dan tidaknya, itu tidak bisa membedakan lagi. Jadi biasanya kondisi umum orang tua begitu. Maka itu juga sudah tidak terkena kewajiban, tetapi wajib untuk menunaikan fidyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit menaun. Sakit menaun biasanya adalah ya penyakit kronis, ya penyakit kronis yang kecenderungannya itu semakin meningkat. Kecenderungannya semakin meningkat. Nah, itu juga bisa untuk kemudian seseorang itu menjadi alasan untuk tidak berpuasa tetapi diganti dengan fidyah. Umpamanya sakit gula. Sakit gula itu semakin lama semakin parah. Nah, kalau dia itu kebanyakan makan, gulanya naik. Kurang makan menjadi drop gulanya. Nah, kondisi yang tidak puasa itu bisa rawan, bisa drop. Ya, itu bagi yang bersangkutan boleh tidak puasa karena keadaan yang demikian itu. Artinya itu bukan dibuat-buat, memang karena kondisi yang semacam itu. Itu menjadi alasan bagi yang bersangkutan untuk bisa meninggalkan puasa dan tidak wajib mengqadha, digantinya dengan fidyah. Atau sakit-sakit yang lain, umumnya sakit jantung yang parah begitu, ya dan lain-lain begitu Bapak Ibu sekalian, yang itu kemudian yang memang ya secara fisik memang tidak mampu begitu ya, tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah perempuan hamil, ibu-ibu yang masih aktif dan dalam keadaan hamil, maka itu boleh. Itu juga menjadi alasan bagi ibu-ibu untuk kemudian meninggalkan puasa dan tidak harus mengqadha puasanya, tetapi wajib menggantinya dengan fidyah. Maka para suami ini harus menyediakan fidyah untuk para istrinya yang sedang hamil. Jadi nanti istrinya tidak harus lagi mengqadha puasanya, tapi cukup dia itu menggantinya dengan fidyah itu. Demikian juga perempuan atau ibu-ibu yang sedang menyusui putranya. Nah begitu, karena apa? Karena anak yang sedang menyusui itu juga butuh nutrisi ya dari asupan ASI seorang ibu. Ketika ibunya itu kok kemudian puasa, tentu ASI yang dibutuhkan oleh anak-anak itu menjadi berkurang. Oleh sebab itu ibu-ibu yang menyusui itu juga bisa menjadi alasan bagi yang bersangkutan untuk meninggalkan puasanya selama bulan Ramadan dan tidak wajib mengqadha puasanya, tetapi dia wajib membayar fidyah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa fidyah itu? Ya ukuran fidyah menika adalah 1 mud. 1 mud menika ya menurut perhitungan sekitar ya 0,5 kilo sampai 6 on. Ya, setengah kilogram. Setengah kilogram beras makanan pokok. Yaitu 1 mud ya. Begitu. Jadi ya sedikit sekali menika. Setengah kilo. Jadi enggak sampai 1 kilo, 1 mud menika. Okay. Tentu dengan kelengkapannya, bukan hanya berasnya saja, tapi untuk makanan 1 paket menika, okay. Nah begitu.
Itu. Nanti lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada Lazismu. Itu Lazismu sudah punya hitung-hitungannya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu pernah ditanyakan terkait dengan masalah itu. Kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan PP Muhammadiyah telah menghitungkan terkait berapa dengan 1 mud itu yang harus dibayarkan. Nah begitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan udzur-udzur bagi kita yang memungkinkan untuk tidak berpuasa selama di bulan Ramadan. Tetapi bagi kita yang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, punya kesempatan yang baik ini, nggih monggo Bapak Ibu sekalian, ini ada kesempatan bulan Ramadan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Artinya bulan Ramadan itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk ibadah kepada Allah, dan itu pahalanya luar biasa. Bagi kita yang dalam keadaan sehat, itu kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya tentu selain daripada ibadah siam menika, Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah lain sebagai pelengkap di bulan Ramadan. Ada sedekah, zakat, infak, atau membaca Al-Qur'an, ya ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ya, kemudian juga i'tikaf. Ya banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan nantinya selama di bulan Ramadan menika. Nggih monggo niku jenengan sedaya kita sedaya rencanakan kira-kira ibadah apa saja yang sudah akan kita persiapkan. Kalau punya duit, punya apa, saya insya Allah nanti di bulan Ramadan mau infak sekian, mamanya begitu. Itu bisa kita rencanakan jauh hari. Oh saya mau zakat di bulan Ramadan. Nah itu kita siapkan. Atau ibadah-ibadah yang lain, oh nanti pada saat akhir bulan Ramadan saya akan i'tikaf. Itu kita rencanakan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau kita itu perencanaan yang baik, insya Allah itu merupakan bentuk azam, ya kemauan yang kuat. Insya Allah kita diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan segala keinginan dan cita-cita kita nanti ketika sudah masuk di bulan Ramadan menika. Mekaten Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri forum kita menika dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.